Final Project PPTK. Strategi upgrading kawasan Ampel dalam revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah dan religi untuk memaksimalkan potensi pariwisata. Halo, perkenalkan, kami semua dari kelompok F yang terdiri dari 5 anggota. Pertama, Sylvia Devi. Kedua, Michael Armando. Ketiga, Alda Krisnawardani. Keempat, Aisyah Dwi Krisnawati. Dan kelima, ada Seviera Reski Ananda. Bentuk luaran dari final project kami ini yaitu video kolase. Alasan pemilihan luaran berupa video kolase karena kami semua yakin dengan dipilihnya bentuk video kolase ini dapat menarik perhatian banyak orang. Dalam video ini, kami juga menggunakan hasil dokumentasi pribadi kami dan beberapa gambar serta cuplikan video yang berasal dari sumber lain untuk menambah variasi dan sebagai bahan pendukung. Gambar maupun cuplikan video yang bukan merupakan dokumentasi kami pribadi akan kami beri kredit khusus agar tidak menyalahi aturan copyright yang berlaku. Dengan video kolase ini, kami juga akan menggabungkan beberapa narasi untuk menjelaskan proyek serta strategi kami dengan jelas. Sehingga video kolase ini bukan hanya menarik, namun juga dapat memberi pemahaman kepada para penonton terkait strategi yang kami usulkan. Kami juga berharap bahwasannya strategi yang kami usulkan ini dapat direalisasikan dan dapat memberi manfaat kepada banyak orang. Objek penelitian yang kami pilih yaitu kawasan Ampel. Kawasan Ampel terletak di kawasan Surabaya Utara, yang mana berada di 2 kecamatan, yakni Pabean, Cantian, dan Semampir. Batas selatan dari kawasan Ampel adalah Jalan Danakarya atau Jalan Iskandar Muda. Batas timurnya adalah Nyamplungan dan batas bagian barat adalah Kembang Jepun. Kawasan Ampel Surabaya sudah lama dikenal sebagai destinasi wisata religi. Selain itu, kawasan Ampel juga menyajikan paket wisata lengkap, dari ziarah, belanja, hingga kuliner. Dulu, daerah tersebut dihuni oleh Sunan Ampel, yang mana memiliki nama asli atau nama kecil Raden Rahmat Rahmatullah. Ampel diambil dari kata Ampel Denta, yang mana berarti daerah rawa-rawa yang konon merupakan hadiah dari Raja Brawijaya V Majapahit, Prabu Hayam Wuruk, setelah Sunan Ampel menikahi anaknya. Lalu, sebuah masjid dan pondok pesantren dibangun, hingga kemudian berkembang luas dan berpengaruh di Nusantara pada abad ke-15. Kebanyakan dari pengunjung kawasan Ampel datang hanya untuk berziarah ataupun berbelanja. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang kami lakukan secara acak kepada 10 pengunjung pada tanggal 29 Mei 2021. Kami memilih 10 narasumber dari pengunjung yang ada secara acak, yang mana terdiri dari 6 orang tua dan 4 anak muda. 3 pertanyaan yang kami ajukan yaitu terdiri dari 1. Apa tujuan Anda datang ke kawasan Ampel? Yang kedua, apakah Anda tahu terkait cerita maupun sejarah dari kawasan Ampel ini? Dan yang terakhir, kami bertanya, tertarikkah pengunjung tersebut apabila terdapat event yang mana mengembalikan lagi nilai-nilai dari kawasan Ampel, menghidupkan nilai religi maupun nilai sejarah dari kawasan Ampel tersebut. Alasan pemilihan objek yakni kawasan Ampel dikarenakan 4 alasan pokok. Yang pertama,
kawasan Ampel Surabaya merupakan salah satu cagar budaya dan destinasi wisata religi yang lengkap dan cukup terkenal. Yang kedua, banyak wisata yang datang hanya untuk berziarah dan beristirahat tanpa mengetahui nilai-nilai religi dan sejarah yang dimiliki kawasan Ampel. Ketiga, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dari sejarah kawasan Ampel maupun nilai religi dari kawasan Ampel dibutuhkan dengan tujuan agar nilai tersebut dapat tetap eksis di masa modern seperti ini. Yang keempat, yaitu karena masih terdapatnya beberapa potensi pariwisata dari kawasan Ampel yang masih bisa dimaksimalkan pemanfaatannya. Urgensi terkait isu aktual. Pertama, relevansi UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 4 huruf A, H, dan I dengan tujuan revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah dan religi kawasan Ampel. Urgensi terkait revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah dan religi dari kawasan Ampel dinilai relevan dengan pasal yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 2017 tersebut. Relevansi antara pasal 4 huruf A, H, dan I tentang tujuan pemajuan kebudayaan, yakni untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan melestarikan warisan budaya bangsa dengan tujuan revitalisasi nilai sejarah dan religi kawasan Ampel, yang mana juga ditujukan untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi nilai-nilai sejarah dan religi, melestarikan kawasan Ampel, serta memaksimalkan potensi pariwisata demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, terkait relevansi revitalisasi dan aktualisasi nilai sejarah dan religi kawasan Ampel dengan pandemi COVID-19. Urgensi revitalisasi nilai sejarah dan religi dari kawasan Ampel juga relevan dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Revitalisasi tersebut dapat membantu meningkatkan jumlah wisatawan kawasan Ampel yang mana turun cukup drastis pada saat pandemi ini. Hal ini dibuktikan dengan penuturan dari seorang abdi dalam di kawasan Ampel yang berkata bahwasannya dalam kurun waktu beberapa bulan terjadi penurunan wisatawan yang cukup drastis. Revitalisasi ini juga relevan dengan adanya pandemi COVID-19 karena setiap pengunjung masih diperbolehkan untuk berkunjung dan melakukan ibadah berupa ziarah ataupun sholat. Namun, dengan prasyarat tetap mengikuti dan mematuhi protokol kesehatan, baik dengan menggunakan masker dan menjaga jarak serta menggunakan hand sanitizer. Maka dari itu, kami dari kelompok F mengusulkan beberapa strategi terkait upgrading kawasan Ampel dalam revitalisasi dan aktualisasi nilai religi dan sejarah untuk memaksimalkan potensi pariwisata. Strategi pertama yaitu visualisasi nilai historis menggunakan perangkat digital. Strategi ini memanfaatkan Videotron sebagai media visualisasi nilai sejarah dari kawasan Ampel tersebut. Lewat media Videotron akan ditampilkan video berupa gabungan beberapa gambar lokasi tertentu dari kawasan Ampel yang mana kaya akan nilai historis serta akan diberikan deskripsi singkat terkait poin penting dari nilai sejarah yang dimiliki tiap lokasi yang ditampilkan. Strategi kedua yaitu dengan diadakannya Moh Limo Special Ramadan Fest. Moh Limo Special Ramadan Fest merupakan suatu rangkaian acara yang mana menekankan nilai religi dan ajaran Sunan Ampel dahulu yang biasa disebut Moh Limo. Dalam ajaran tersebut,
umat muslim diajak untuk menjauhi 5 bentuk maksiat. Lewat festival ini akan diadakan 2 acara, yang mana dapat mengaktualisasi nilai religi dari kawasan tersebut. Acara yang pertama yakni pentas teater Mohlimo. Lewat pentas teater ini akan ditampilkan keadaan saat Sunan Ampel hidup dahulu, yang mana terdapat umat muslim menjalankan atau melakukan 5 bentuk maksiat dari ajaran Mohlimo. Selain itu, di acara teater ini juga akan ditonjolkan poin terkait nilai dari manfaat mentaati larangan Mohlimo tersebut. Dengan diadakannya acara ini, wisatawan tidak hanya tahu akan kisah yang ada tentang ajaran Mohlimo, namun juga dapat merasakan manfaat dari nilai ajaran tersebut. Acara yang kedua yaitu lomba dakwah. Lomba dakwah tersebut diadakan untuk remaja dari rentang usia 15 hingga 19 tahun. Diadakannya acara lomba dakwah ini bertujuan agar nilai religi yang ada dapat dirasakan masyarakat sekitar dan wisatawan saat melihat lomba dakwah berlangsung. Selain itu, dakwah yang dilakukan juga sebagai bentuk aktualisasi dari kegiatan dakwah dari Sunan Ampel pada zaman dahulu. Selain itu, masih terdapat strategi yang ketiga, yakni diadakannya program tur wisata edukasi. Program ini merupakan salah satu kegiatan tur di kawasan Ampel yang mana bertujuan untuk mengetahui seluk-beluk sejarah, nilai religi, dan cerita lainnya yang tersimpan di kawasan Ampel. Program ini terbuka untuk umat muslim maupun non-muslim yang berkunjung di kawasan Ampel. Program tersebut dilakukan dengan disediakannya fasilitas berupa tour guide bagi para pengunjung, baik yang merupakan muslim ataupun non-muslim. Program ini akan dilakukan dengan kerjasama bersama yayasan yang ada di kawasan Ampel. Job description tiap anggota. Pertama, Sylvia Devi sebagai penulis skrip, narator, dan konten kreator. Bertugas untuk pertama, menyusun storyboard, membuat narasi, membacakan narasi, serta menyusun guideline dari konten yang akan dipakai. Kedua, Alda Krisnawardani sebagai sutradara. Bertugas untuk menyusun director shot, menjelaskan urutan shot, dan memberikan pengarahan kepada staf lain seperti kameramen. Yang ketiga, Aisyah Dwi Krisnawati sebagai kameramen dan asisten sutradara. Bertugas untuk mengoperasikan kamera untuk syuting, mengikuti instruksi sutradara, dan membantu sutradara dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat ada Michael Armando, dan yang kelima ada Seviera Reski Ananda, yang mana bertugas sebagai asisten kameramen dan editor. Bertugas untuk menyunting hasil rekaman video, bertanggung jawab atas seluruh hasil penyuntingan yang dilakukan, dan membantu kameramen dalam menjalankan tugasnya. Timeline atau rencana kerja kelompok F. Yang pertama, pra-produksi dari tanggal 5 April hingga 27 Mei. Pada tahap pra-produksi, kami berdiskusi terkait ide dan gagasan dalam revitalisasi kawasan Ampel serta menentukan peran masing-masing anggota. Selain itu, kami juga membuat skrip, memahami dan mendiskusikan skrip, membuat storyboard, menentukan jadwal shot, dan menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Kedua, produksi. Pada tahap produksi, dari tanggal 28 Mei hingga 30 Mei, kami melakukan studi lokasi dan kegiatan syuting untuk pengambilan footage yang akan digunakan di video kolase ini. Tahap ketiga yaitu tahap pasca produksi dari tanggal 1 Juni hingga 10 Juni. Pada tahap ini, kami mendiskusikan hasil syuting yang akan dipakai, serta bahan pendukung lainnya yang akan dipakai. Selain itu, juga dilakukan kegiatan penyuntingan hasil syuting tersebut
hingga berbentuk video kolase ini.